Cilacap terkini, Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji pimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Gerakan Pramuka Mengabdi Tanpa Batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Eksklusif program Jaga Indonesia, Melaku-Melaku Bangun Desa, like, subscribe, share, dan komen. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji saat membacakan sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol Purn Buti Waseso saat menjadi pembina upacara dalam upacara peringatan Hari Pramuka ke-61 2022 Kuartir Cabang 1101 Cilacap di Bumi Perkemahan Jambu Sari. Menurut Bupati Cilacap, pengabdian yang kita lakukan adalah bagian dari pendidikan yang di dalam Gerakan Pramuka. Sejak usia pramuka siaga, adik-adik kita telah membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara-cara sederhana di lingkungan tempat tinggal kita, dan saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID. Untuk membantu mengatasi dan menanggulanginya, Gerakan Pramuka melakukan hal yang terus dilaksanakan sehingga pandemi COVID-19 segera melandai dan kita bisa lebih leluasa mengadakan berbagai kegiatan kepramukaan. Dalam upacara peringatan Hari Pramuka ke-61 tahun 2022, Kuartir Cabang 1101 Cilacap dilakukan juga penyerahan tanda penghargaan Gerakan Pramuka, yaitu Lencana Melati 10 orang, Lencana Dharma Bakti 7 orang, Lencana Karya Bakti 1 orang, dan Lencana Pancawarsa kepada 55 orang. Kemudian dilakukan juga penyerahan santunan Basnas Kabupaten Cilacap dan bantuan peralatan sekolah kepada anak-anak yatim piatu, dan penyerahan trofi kejuaraan Lomba Gugus Depan Mantap Tergiat tahun 2022 tingkat Kuarcap 1101 Cilacap dan trofi kejuaraan Lomba Kuartir Ranting Tergiat tahun 2022 tingkat Kuarcap 1101 Cilacap. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji mengucapkan selamat kepada Kuarcap 1101 Cilacap yang menjadi salah satu Kuarcap tergiat tahun 2021 tingkat Kuarda Jateng, dan serta kepada Kudep SMK Negeri 1 Karangpucung dan SMP Negeri 1 Maus yang menjadi Kudep Mantap Harapan 1 tingkat Kuarda Jawa Tengah. Eksklusif Jurnal Media. Kuarcap 1101 Cilacap. Selanjutnya perkenankan saya membacakan sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pramuka. Yang saya hormati kakak-kakak pimpinan Kuartir Nasional, Kuartir Daerah, Kuartir Cabang, dan Kuartir Ranting, beserta para andalan dan seluruh staf. Kakak-kakak pengurus Mafigus dan gugus depan yang berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di luar negeri dan dalam negeri. Kakak-kakak pembina pelatih di pusat-pusat pendidikan dan latihan, di pusat penelitian pengembangan, serta pusat informasi Kuartir Gerakan Pramuka, serta para pembina di gugus depan di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Adik-adik pramuka siaga, penggalang, penegak dan pendekar yang kakak cintai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam pramuka. Pada hari ini 14 Agustus tahun 2022, kita semua segenap anggota Gerakan Pramuka Indonesia bersuka cita karena organisasi pendidikan kepanduan Praja Muda, karena yang kita cintai genap berusia 61 tahun. Tahun ini pula sekaligus kita memperingati 110 tahun keberadaan Gerakan Kepanduan di Bumi Indonesia yang telah ada sejak tahun 1912. Untuk itulah kita perlu mengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan berkat dapat berkembang bersama Gerakan Pramuka. Tema utama peringatan Pramuka ke-61 semua kegiatan tingkat nasional pada tahun ini adalah mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Tema ini menunjukkan tekad kita untuk terus mengabdi tanpa batas di berbagai bidang. Pengabdian yang kita lakukan adalah bagian dari pendidikan di dalam Gerakan Pramuka. Sejak usia pramuka siaga, adik-adik kita telah dididik untuk memberikan perhatian terhadap sesama, siap membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Hal itu bisa dimulai dengan cara-cara sederhana dan dilakukan di lingkungan keluarga kita masing-masing maupun di lingkungan masyarakat di sekitar tempat kita tinggal. Semua bentuk pengabdian yang kita lakukan sejalan dengan kode kehormatan kita, yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma untuk Pramuka Siaga serta Tri Satya dan Dasa Dharma untuk golongan pramuka lainnya. Di semua kode kehormatan Gerakan Pramuka itu ditekankan pentingnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang antara lain diwujudkan dengan saling menolong dalam semangat persaudaraan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya banggakan, saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Dalam membantu mengatasi dan menanggulanginya, Gerakan Pramuka telah melakukan banyak hal. Saya berharap agar kegiatan ini terus dilaksanakan sehingga pandemi COVID-19 segera melandai dan kita bisa lebih leluasa mengadakan berbagai kegiatan kepramukaan. Saya mengucapkan terima kasih atas peran serta semua yang terlibat dalam membantu menanggulangi pandemi COVID-19, antara lain melalui kegiatan Gerakan Kedisiplinan Nasional dengan mematuhi protokol kesehatan dan mengajak sebanyak mungkin orang untuk juga patuh pada protokol kesehatan, serta kegiatan Gerakan Kepedulian Nasional dengan menunjukkan sikap empati dan simpati, siap menolong mereka yang terdampak karena pandemi COVID-19 ini. Kakak-kakak dan adik-adik telah menunjukkan sikap seorang pramuka sejati yang siap menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Percayalah, apa yang kakak-kakak dan adik-adik lakukan akan menjadi ladang amal bagi kakak dan adik-adik semua yang semoga menjadi pahala yang dicatat kebaikannya. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati, bersamaan dengan peringatan Hari Pramuka ke-61 tahun ini, Wakil Nasional Gerakan Pramuka juga menyelenggarakan Jambore Nasional Jamnas
yang ke-11 tahun 2022. Jamnas tersebut dilaksanakan di Buperta Cibubur dari tanggal 14 sampai 21 Agustus tahun 2022 dan diikuti oleh kontingen dari seluruh Indonesia, ditambah dari gugus depan yang berpangkalan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan sejumlah tamu undangan para pandu dan tokoh pandu dari berbagai negara. Jamnas tersebut diselenggarakan dengan tema ceria, berdedikasi, berprestasi. Saya berharap tema itu juga dapat diterapkan oleh semua anggota Gerakan Pramuka, terutama adik-adik peserta didik dimanapun berada, baik yang ikut maupun yang tidak ikut Jamnas. Marilah kita tetap ceria dalam menjalin persaudaraan dengan sesama anak bangsa. Selalu berdedikasi dalam semua aktivitas kita, baik di sekolah, kampus, tempat pekerjaan maupun tempat lainnya, dan berusaha mencapai prestasi sebaik-baiknya dalam bidang-bidang yang kakak dan adik tekuni. Pada tahun ini juga akan ada sejumlah kegiatan nasional, di antaranya Perkemahan Bakti Saka Bayangkara Partikara di tingkat nasional di Sumatera Selatan, perkemahan antar satuan karya. Selanjutnya Papan Purwa, Tergiat 1, Kuartir Ranting, Maos. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Gerakan Pramuka dan kegiatan tingkat nasional mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Ini menunjukkan tekad kita untuk terus mengabdi tanpa batas di berbagai bidang. Peringatan Hari Pramuka 61 2022 Kuartir Cabang 1101 Cilacap, hari Senin 29 Agustus 2022 di Bumi Perkemahan Jambusari, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Sukses untuk Gerakan Pramuka di Kabupaten Cilacap mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Sani Arianto beserta tim liputan Jurnal Media mengucapkan selamat dan sukses atas peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Gerakan Pramuka tingkat Kabupaten Cilacap, mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Jurnal Media terbaik untuk bangsa. Like, subscribe, share, dan komen.